you are new in here, don't forget to click subscribe button. Hello everyone, perkenalkan nama saya Ivo Marini Grace. Saya adalah mahasiswi dari Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar dengan NPM 19010700066 dari Prodi Pendidikan Matematika. Nah, di video kali ini aku mau bahas tentang pendidikan di masa COVID-19. So, happy watching. Nah, bicara nih tentang COVID-19, kita tahu ya bahwa pada saat ini dunia sedang dilanda oleh masalah yang sangat besar. Ini berawal dari suatu wabah penyakit yang disebabkan oleh virus, yaitu virus corona atau sering kita sebut dengan COVID-19. Pandemi COVID-19 ini menyebar sejak akhir tahun 2019 hingga saat ini di berbagai wilayah dengan masa berbeda. Terhitung bahwa 193 negara telah berjuang untuk melawan COVID-19 yang tidak pandang bulu. Wuhan adalah salah satu kota di Cina sebagai tempat domisili penderita COVID-19 yang pertama kali ditemukan sebelum berubah status menjadi pandemi. COVID-19 ini membuat hampir semua aspek kehidupan mengalami perubahan-perubahan yang semakin hari semakin mengkhawatirkan yang menebarkan seluruh isi dunia. Dunia perekonomian semakin lemah. Hubungan sosial juga semakin menurun karena kurangnya interaksi dan kepedulian terhadap sesama. Semuanya telah merasakan dampak virus COVID-19, terutama pada dunia pendidikan. Kita harus siap menghadapi perubahan-perubahan ini karena cepat atau lambat pendidikan akan mengalami perubahan yang sangat drastis akibat pandemi virus COVID-19. Lembaga pendidikan termasuk sekolah mau atau tidak mau harus beradaptasi dengan pandemi ini, di mana sekolah yang dahulunya adalah luring atau sekolah tatap muka tidak dilakukan lagi sebab adanya pandemi COVID-19. Sehingga semua sekolah di Indonesia ini mengadakan yang namanya PJJ, pembelajaran jarak jauh atau daring. Pembelajaran jarak jauh atau daring ini cenderung memanfaatkan teknologi sebagai medianya. Namun, pada kenyataannya, pembelajaran daring itu tidak semudah membalikkan telapak tangan karena banyak persoalan atau masalah yang dihadapi. Lalu, yang pertama itu adalah keterbatasan sarana dan prasarana. Tahu ya, bahwa Indonesia ini adalah negara yang berkembang. Dengan keterbatasan sarana dan prasarana ini tidak melancarkan kegiatan daring. Pelajar dan mahasiswa harus memiliki barang wajib seperti ponsel genggam, laptop, atau komputer. Kita adalah negara yang berkembang. Kita tahu bahwa tidak seluruh peserta didik memiliki telepon genggam atau handphone. Kita juga sudah pernah mendengar berita bahwa ada anak yang tidak bisa melakukan pembelajaran karena tidak memiliki handphone karena faktor ekonomi. Kita bayangkan saja, jika satu orang tua memiliki 5 anak, otomatis 5 anak tersebut harus memiliki handphone. Di tengah pandemi COVID-19 ini, boro-boro mikirin handphone, makan aja syukur ya enggak? Belum lagi jika dalam satu rumah hanya orang tua yang mempunyai handphone. Dengan tidak adanya handphone atau alat untuk melaksanakan daring, pembelajaran akan terkendala dan terhambat. Kita anggap saja bahwa handphone, laptop, komputer itu adalah kendaraan kita untuk belajar. Solusi dalam menghadapi masalah ini adalah membuat suatu gerakan dalam penggalangan dana untuk ponsel bekas yang akan disalurkan kepada anak-anak yang tidak mampu, yang tidak memiliki
ponsel untuk melaksanakan pembelajaran. Salah satu gerakan yang saya temukan adalah gerakan wartawan lintas media. Gerakan ini bermula dari inisiatif seseorang karena melihat ada satu orang anak pemulung datang ke rumah dan meminjam handphone untuk melaksanakan pembelajaran daring. Ini benar-benar sangat menyedihkan. Ternyata dengan kondisi seperti ini, masih banyak anak-anak Indonesia yang tidak memiliki handphone untuk melaksanakan daring. Para warga menggalang dana untuk membeli paling tidak ponsel bekas yang akan dibagikan untuk para siswa. Hingga akhirnya gerakan ini berhasil mengumpulkan dana dan membagikan handphone untuk anak-anak yang tidak mampu. Dalam hal ini berarti kita bisa membantu dan saling membantu terhadap orang yang membutuhkan. Pemerintah juga berupaya untuk membagikan kuota internet kepada pelajar dan guru-guru. Keterbatasan orang tua, siswa, dan guru dalam menggunakan dan mengakses media pembelajaran daring baik berupa laptop dan smartphone. Kasus ini banyak terjadi pada tingkat TK dan SD. Coba ya deh dibayangin, anak TK dan anak SD harus mampu berhadapan dengan gadget atau smartphone. Tidak hanya itu saja, orang tua juga merasa kewalahan. Ini merupakan tantangan besar bagi orang tua. Orang tua tersebutlah yang mendampingi anak-anak selama dalam pembelajaran daring. Karena kita tahu tidak semua orang tua mengerti akan smartphone. Lebih parahnya lagi, banyak masih di antara guru-guru yang tidak bijak dalam penggunaan smartphone. Kita tahu ya, realitanya ada beberapa guru yang tidak paham dalam penggunaan teknologi. Dan jelas, ini sangat menghambat proses pembelajaran daring. Mau belajar dan terus belajar, tidak perlu sungkan, tidak perlu malu, karena ini akan dapat melancarkan proses pembelajaran. Kurangnya interaksi fisik antara orang tua, guru, dan murid. Banyak di antara guru yang hanya memberikan tugas kepada siswa melalui via WhatsApp. Kebanyakan siswa kesulitan dalam mengerjakan tugas karena tidak ada penjelasan dari guru-guru. Para guru-guru hanya sibuk memberikan tugas, menumpukan tugas kepada siswa-siswanya yang akan membuat siswa-siswanya menjadi stres. Mungkin faktor ini disebabkan karena si guru tadi tidak pandai menggunakan teknologi sehingga hanya mampu memberikan tugas via WhatsApp tanpa menggunakan beberapa aplikasi untuk melancarkan proses belajar mengajar. Guru tidak mau mengembangkan kompetensi yang dimilikinya. Nah, karena guru itu adalah barisan terdepan, maka guru harus mau mengembangkan dirinya untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Di masa pandemi COVID-19 ini, kita sebagai mahasiswa, sebagai guru, dan sebagai orang tua harus memiliki kesadaran penuh untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Guru harus mau terus belajar dan belajar, harus mau mengupgrade dirinya, mengupgrade kemampuannya di masa pandemi COVID-19 ini. Guru dan orang tua beserta siswa harus mampu bekerja sama untuk melaksanakan proses pembelajaran seperti ini. Pendidikan bukan hanya tanggung jawab guru, tapi juga tanggung jawab semua unsur masyarakat. Masa pandemi ini memiliki hikmah. Semua orang bisa menjadi guru untuk anak-anak agar proses pembelajaran tidak terhenti meskipun terdapat berbagai macam kendala. Di akhir video saya ingin mengatakan bahwa guru, murid, semua harus berjuang dan memiliki kesadaran penuh untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Pandemi COVID-19 tidak boleh mematahkan semangat guru dalam menjalankan tugasnya, mendidik dan mencerdaskan anak bangsa. Pandemi COVID-19 tidak boleh mematahkan semangat siswa dalam belajar untuk menggapai cita-cita. Pandemi COVID-19 ini tidak boleh mematahkan semangat dan harapan kita semua. Selamat berjuang
dan salam sehat dari saya. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.